Dan pemirsa, untuk membahas pekerjaan-pekerjaan rumah bagi calon gubernur, khususnya calon gubernur DKI Jakarta ke depannya, sudah bersama dengan saya di sini ada pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat siang Pak Trubus, terima kasih atas waktunya. Iya Mbak, sama-sama. Pak Trubus, kita sekarang sambil terus mengawal quick count ya. Kita juga ingin membahas mengenai bagaimana sebenarnya PR-PR atau supaya nanti tidak hanya gubernur juga yang siap, tapi warga juga siap. Begitu harapannya juga siap bahwa masalah-masalah yang ada di DKI Jakarta dan juga nanti kita akan bahas Jawa Tengah juga, seperti banjir, kemudian ketersediaan ruang terbuka hijau, transportasi dan lain sebagainya ini bisa benar-benar teratasi setelah pesta demokrasi ini. Nah, kita mulai dari banjir. Ya memang setiap tahun ya kita bicarakan kalau di bulan-bulan seperti ini ya, bulan-bulan yang akhirannya berber gitu ya. Sekarang memasuki bulan Desember yang semakin curah hujan semakin tinggi begitu Pak Trubus. Tapi kalau dari data, kita bicara data terlebih dahulu Pak Trubus. BPBD DKI mencatat sebenarnya ada penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Hanya sedikit memang, tapi tidak ada kenaikan yang berarti. Memang paling parah kalau kita ingat kan tahun 2020. Nah, kalau Pak Trubus sendiri menilai bagaimana masalah banjir di DKI Jakarta ini, apakah memang benar-benar ada penurunan yang terasa? Iya, kalau penurunan saya rasa belum ya, karena kan titik-titiknya tetap itu saja. Bahkan kadang-kadang kalau hujannya, jadi banjir di kita itu kan ada 3 ya. Satu banjir lokal, artinya karena hujan deras ya kan, kemudian kita minim sekali penyerapan itu air gitu kan, jadi air itu akhirnya menggenang, drainasenya juga nggak terpelihara di kita, akhirnya disitulah terjadi genangan banjir. Yang kedua ada banjir yang namanya kiriman. Nah, banjir kiriman ini kita punya 13 sungai di Jakarta itu yang setiap tahun yang paling mendominasi juga Kali Ciliwung gitu kan. Tetapi kali yang lain juga sangat penting. Nah, selama ini yang terjadi kan kita selalu berdebat di persoalan apakah kita mau betonisasi, apakah kita kemudian naturalisasi seperti itu, atau kita kemudian menyalahkan di wilayah ujung sana, yaitu asalnya dari Bogor, kemudian terjadilah persoalan seperti itu. Tetapi sebenarnya ada potret yang sudah kita lakukan, misalnya di era Gubernur Pak Basuki Cahayapurnama, di mana masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung itu kemudian direlokasi atau bahasa kasarnya digusur kalau zaman dulu. Memang harus seperti itu ya berarti Pak ya? Iya, caranya seperti itu karena mereka tinggal di bantaran sungai kan, dan itu kemudian dibangunlah rusun ini. Jatinegara, Mbak. Nah, disitulah terjadi perpindahan, artinya di sini ada penanganan. Tapi setelah itu kan nggak pernah ada lagi. Sementara masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu makin hari makin banyak. Belum lagi yang tinggalnya ada di bawah kolong tol, jembatan layang tol juga masih ada. Nah, ini kan hal-hal yang memang PR besar menurut saya, sehingga ketika ada air debit tinggi dari atas gitu, dari wilayah otomatis masih Bogor, Depok itu kan, kemudian di sini akhirnya menggenang. Ada karena 13 aliran sungai itu. Yang terakhir banjir rob. Nah, ini yang ketiga ini banjir yang asalnya dari pantai. Nah, pantainya ini kita panjang sekali, belum lagi ada pembangunan-pembangunan yang sedang berjalan di wilayah pantai utara. Teluk Jakarta itu berupa reklamasi lah, kemudian juga pembangunan yang lain yang sifatnya sangat merusak lingkungan di sekitar situ, dan akhirnya air naik gitu. Dan ada persoalan klasik juga di Jakarta ini, Mbak, di mana adalah landscape bentang lahan tanahnya itu turun gitu loh, Mbak. Turun. Kenapa turun? Karena masifnya di masyarakat itu penggunaan air tanah. Jadi sumur-sumur itu kemudian diborkan, semua gedung-gedung itu kan sangat banyak menggunakan air dari tanah langsung, Mbak. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga ketika ada hujan ya namanya tanahnya turun, diperkirakan kan rata-rata 12 cm kan setiap tahunnya. Bahkan ada yang di atas itu wilayah utara itu rata-rata menyentuh 20 cm turun setiap tahun. Nah, maka otomatis ketika air istilahnya pasang di sana ya udah masuk ke wilayah pemukiman. Lebih mudah ya lebih mudah terkena banjir. Nah, di samping tadi ada hujan lokal yang kadang-kadang yang repot tuh kalau barengan. Di tahun 2020 tuh bareng, Mbak. Ya, makanya tinggi sekali angkanya ya kalau tahun 2020. Nah, itulah kemudian masyarakat seperti tidak siap, pemerintah pun juga tidak siap, kelimpungan, bingung karena titiknya begitu banyak yang harus ditangani. Nah, kemudian menjadi problem di kita selalu kebijakannya itu berubah dari waktu ke waktu. Artinya ganti pemimpin, ganti kebijakan, bagaimana penyelesaiannya. Contoh paling sederhana, kita ada pembangunan rencana waduk Pondok Rangon itu.
itu Pondok Wangi waduknya sampai sekarang belum diselesaikan. Harusnya kan itu sudah selesai dicanangkan sejak zaman Gubernur Pak Joko Widodo. Waktu itu sudah dicanangkan, sampai hari ini belum menghasilkan seperti yang kita harapkan. Artinya masih banyak. Nah, ada hal-hal terkait dengan pembebasan tanah yang sulit lah, ada perilaku korupsi di situ ya. Akhirnya pembangunan waduk yang harusnya jadi salah satu penampungan. Nah, ada problem lagi di kita ini adalah terkait dengan air, Mbak. Ini kalau musim kemarau kita itu di daerah perbatasan itu banyak yang kekurangan air bersih. Lah ini kan juga menjadi masalah ya. Sebenarnya banyak ya yang masalah-masalahnya begitu ya. Jadi sebenarnya kita ingin tahu nanti solusinya tuh seperti apa dari masalah-masalah tersebut begitu. Apakah memang kebijakannya harus dibenarkan atau bagaimana? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, Pak Trubus ya. Kita akan kembali selepas jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.